menurut takdirnya Allah yang di Lauhul Mahfud, dia ini bakalan jadi ahlul jannah sebetulnya. Maka dia akan melakukan sebab itu. Faya'mal bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Sesaat sebelum mati dia mengamalkan amalan ahlul jannah dan dia mati dalam keadaan itu dan dia pun masuk jannah. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul Islam wal iman. Nikmat menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan din untuk kalian, agama kalian telah aku sempurnakan kata Allah, dan nikmatku juga aku lengkapkan. Artinya Islam ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami betapa luar biasanya nikmatul Islam wal iman ini, jamaah sekalian, kita harus lihat pembandingnya. Pembandingnya adalah bagaimana nasib orang-orang yang tercabut darinya nikmatul Islam wal iman ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Maidah ayat ke-31 kalau enggak, atau ke-30 5 dan 36. Qala Allah Ta'ala innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, berarti mereka yang tidak mendapatkan nikmat Islam. Itu kan hakikat orang kafir adalah orang yang tidak mendapatkan nikmat Islam. Innal ladzina kafaru, law, seandainya, anna lahum, mereka memiliki, mereka ini siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Seandainya mereka ini memiliki ma fil ardi jami'an, semua yang ada di bumi. Bayangkan orang dengan kekayaan nilainya setara dengan seluruh isi bumi ini. Seandainya ada orang yang punya, menguasai tanah seluas, ini kelurahannya apa namanya? Bintaro. Bintaro semua punya dia. Top nggak ini orang? Top ya. Istilah sekarangnya apa? Crazy rich. Baru Bintaro. Ini masuknya Jakarta mana? Selatan. Kalau dia punya Jakarta Selatan semuanya, lebih hebat lagi. Baru Jakarta Selatan. Kalau dia punya DKI seluruhnya, Elon Musk kalah tuh. Kalah tuh Elon Musk itu. Apalagi kalau dia punya Jawa, dia punya Indonesia, dia punya seluruh dunia. Itu kata Allah lah ya. Ana cuman terjemahin ayat. Bisa dicek surat Al-Maidah ayat 35-36 kalau nggak salah, atau 36-37, salah satu. 336 ya, berarti 36-37 nanti ayatnya. Saya koreksi, Al-Maidah surat kelima ayat 36 dan 37. Ini yang 36 dulu. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Allah katakan seandainya orang-orang kafir ini diberi seluruh isi bumi, semuanya, nggak ada yang tercecer, menjadi kekayaan mereka. Wa mithlahu ma'ahu, dikali dua, bahkan dikasih lagi sepenuh isi bumi kekayaan mereka. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Kemudian dengan semua kekayaan mereka itu, mereka akan gunakan untuk menebus diri mereka dari azab Allah yang sudah Allah siapkan buat orang kafir di hari kiamat. Kira-kira diterima gak jamaah? Ma tuqabbila minhum. Betul gitu ya ayatnya ya.
ma tuqabbala minhum, Allah nggak akan terima tebusan itu, nggak laku tuh kekayaan mereka di hari kiamat. Terus bagaimana nasib mereka? Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang menyakitkan. Ayat 37, yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka setiap saat sejak mereka masuk neraka itu selalu mendambakan untuk keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan tidak pernah mereka akan pernah keluar dari neraka itu. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang senantiasa mengikuti kemanapun mereka berada, mereka merasakan azab. Di ayat yang lain, kullama khabat zidnahu sa'ira, zidna sa'ira, setiap kali api neraka itu agak meredup, ditambah lagi nyalanya sama Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, tiap kali kulit mereka gosong, Allah ganti lagi kulitnya baru lagi, langsung regenerasi saat itu juga. Biar apa? Biar mereka terus menerus merasakan azab. Itu nasib orang yang tidak mendapatkan nikmat yang sekarang ada pada kita semua ini, walillahil hamd. Sampai hari ini kita masih mendapatkan nikmat itu. Cuman, tapi apakah ini akan bertahan sampai kita selesai kontrak kita di dunia, ataukah tidak bertahan? Itu kembali kepada usaha kita masing-masing, jamaah. Tentunya dibarengi dengan taufik dari Allah ya. Kembali kepada bagaimana kita pertahankan nikmat ini yang sangat luar biasa ini. Nikmat yang menjadikan manusia benar-benar sebagai manusia. Yang kalau tidak punya nikmat ini, Allah menyamakan mereka dengan binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Dan itu semua firman Allah dalam Al-Quran. Anak-anak tidak akan membawakan selain dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena agama kita ini agama yang dibangun atas dasar qala Allah wa qala Rasul, ilmiah semua. Tadi dalil yang pertama surat Al-Maidah ayat 35, ayat 36 dan 37. Dalil yang kedua bahwasanya kita ini kalau nggak diberi nikmatul Islam wal iman, kita ini lebih parah, lebih sesat daripada binatang. Ada di surat Al-A'raf ayat 178 atau 179. Coba dicek. Al-A'raf surat ke-7 178 kalau nggak salah. Allah mengatakan di situ, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. 179 ya, 179. Walaqad dzara'na li jahannam. Ana biasanya kalau kajian dan ada yang bisa bacakan terjemahan, ana minta tolong bacakan terjemahan. Kira-kira ada nggak di sini terjemahan? Ada nggak terjemahan Al-Quran? Karena belajar itu akan lebih meresap kalau dua arah, nggak satu arah. Ya. Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na, bisa? Kecil sekali. Baik. Intinya anda terjemahkan aja. Sungguh telah kami kami isi Jahannam itu, neraka Jahannam itu, mayoritasnya katsiran minal jinni wal ins. Sebagai penduduk neraka Jahanam itu mayoritasnya kata Allah adalah dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan walaqad karramna bani Adam di ayat yang lain ya, sungguh kami telah muliakan anak cucunya Adam ini. Bukankah Allah yang nyuruh malaikat itu sujud kepada Adam untuk menghormatinya? Iya kan? Allah suruh malaikat untuk sujud kepada Adam kan? Bukankah Allah juga yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Laqad khalaqnal insana fi ahsani
taqwim, Allah juga yang bilang begitu. Kami telah ciptakan manusia dalam rupa yang sebagus-bagusnya, bentuk yang seindah-indahnya. Tapi kenapa ujung-ujungnya manusia ini justru menghuni tempat yang paling rendah, tempat yang paling sengsara, jahanam? Apa yang salah pada manusia ini? Jawabannya di ayat-ayat yang tadi Anda sebutkan tadi. Dan sebagiannya antum sudah hafal. Surat At-Tin, surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Tempat serendah-rendahnya Allah kembalikan manusia yang sebagus-bagusnya ini secara zahir, secara postur paling bagus dari antara ciptaan-ciptaan Allah, Allah tempatkan ke tempat serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau bukan karena iman, kita ini menjadi makhluk yang paling hina. Sepakat nggak? Harus sepakat. Allah yang bilang masalahnya, ya. Kalau bukan karena iman, kita ini hanya layak menghuni dasar neraka jahanam. Na'udzubillah. Dan Allah sudah jelaskan itu dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa ya Allah mayoritas jin dan manusia menjadi neraka, menjadi penghuni jahanam? Allah jawab, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah beri mereka fasilitas qulub, sanubari, hati, tapi nggak dipakai untuk memahami. Nggak dipakai untuk memahami apa? Nggak dipakai untuk memahami tujuan penciptaan dia di dunia ini. Nggak dipakai untuk memahami aturan-aturan Allah, untuk memahami tauhidullah, memahami hukum-hukum syar'i. Terus dipakainya buat apa? Dipakai untuk memahami dunia saja. Bagaimana mereka hidup di dunia saja, bagaimana mereka sukses di dunia saja. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka juga dikasih mata oleh Allah, organ yang bisa digunakan untuk melihat, tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat. Loh, maksudnya gimana? Ya, mereka melihat, tapi yang mereka lihat adalah sesuatu yang sifatnya materi dan dunia. Mereka nggak pernah menggunakan matanya ini untuk merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak pernah melihat bagaimana bumi yang tadinya itu mati, kering, kerontang, Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh. Kalian juga begitu kalau mati. Nggak pernah mikir ke sana. Jadi tidak berbeda dengan cara berpikirnya binatang dan cara melihatnya binatang. Binatang pernah mikir kalau mati bakal kayak apa? Nggak pernah. Tapi bisa ngelihat kan ya binatang ya? Bisa. Dia lapar, dia cari mana yang bisa saya makan. Dia matanya cuma buat itu aja. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga dikasih pendengaran oleh Allah, telinga. Tapi nggak dipakai. Nggak dipakai buat apa? Ya nggak dipakai untuk memahami peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Nggak dipakai untuk merenungi ayat-ayat Allah atau hadis-hadisnya Rasulullah. Dipakainya cuma untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan lagi-lagi dengan dunia. Jadi sebetulnya mereka ini beda nggak sama binatang kalau begini? Hah? Sama. Allah yang nyamain juga. Ulaika kal an'am. An'am itu binatang ternak, sapi, kambing, unta, kuda dan semisalnya. Balhum adall, bahkan lebih tersesat lagi dari binatang ternak, karena sejatinya mereka diberi akal, binatang nggak dikasih akal. Yang dikasih akal tidak menggunakan akalnya, kan lebih bodoh berarti daripada binatang ternak. Ya, itulah bagaimana Allah menggambarkan manusia-manusia yang tidak beriman. Oleh karena itu, iman yang sangat luar biasa ini jamaah sekalian, yang sangat mahal ini, itu pantas nggak kita pertahankan? Perlu nggak kita pelihara, kita jaga?
Ataukah kita masih menganggap ini nikmat biasa aja, nggak ada artinya ini? Itu kata Allah tadi. Allah jelaskan bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak beriman dengan berbagai macam narasi, berbagai macam pilihan kata yang semuanya nggak enak. Nggak ada orang kafir itu dipuji dalam Al-Quran, nggak ada. Ya, justru bahasa yang Allah gunakan untuk mendeskripsikan orang-orang tidak beriman itu semuanya nggak enak. Dibilang orang bodoh, dibilang binatang ternak, dibilang orang tuli, buta, bisu. Padahal mereka nggak tuli, nggak buta, nggak bisu. Cuman sama aja kalian sama orang tuli, buta, bisu, summun, bukmun, umyun, kata Allah. Fahum la yaqilun. Ya, bisu, buta, tuli, nggak bisa memikirkan apa-apa. Jadi ini perlu kita pertahankan karena ini nikmat luar biasa. Nah, bagaimana supaya kita bisa pertahankan nikmat ini? Karena yang akan menentukan kita ini selamat ataukah tidak selamat itu bukan sekarang, tapi bagaimana akhir kesudahan kita. Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dinilai dari akhir kesudahannya seperti apa. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau memperingatkan tentang adanya orang-orang yang berbalik sesaat sebelum dia mati dan mati dalam keadaan seperti itu. Nah, berbalik ini ada dua kemungkinan. Dari nggak baik sesaat sebelum mati dia jadi orang baik dan mati dalam kebaikan, atau sebaliknya. Dulunya baik, sesaat sebelum mati dia berubah dan mati dalam keadaan tidak baik. Semuanya ada, dua tipikal manusia ini ada. Nabi mengatakan dalam hadisnya Ibnu Mas'ud tadi, wa innal rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah wa innal 'abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah fi riwayah fima yarahun nas. Ada kalanya seorang hamba itu di mata orang, setaunya orang-orang, setaunya teman-teman dia punya kebiasaan mengamalkan amalan ahlul jannah, amal soleh dia, orang baik-baik, rajin, ya, nggak diketahui dia suka maksiat. Di hadisnya dilanjutkan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga ketika dia ini sudah dekat banget dengan jannah, dengan target awal yang selalu dia kejar selama ini, seakan-akan hanya tersisa berapa? Satu lengan saja, satu hasta, setengah meter lah kira-kira ya. Udah deket banget nih, bakal ini belum masuk jannah, udah deket banget. Fayasbiqu alaihil kitab, kata Rasulullah, ternyata takdirnya Allah yang sudah tertulis sebelum Allah ciptakan dia, bahkan sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, menyebutkan dia ini termasuk orang yang celaka. Maka apa yang terjadi? Faya'mal bi'amali ahlin nar. Sesaat sebelum dia mati itu, dia berganti, malah mengamalkan amalannya ahlun nar, berbuat maksiat, dosa besar, bahkan bisa sampai ke tingkat kufur, karena semuanya adalah amalan ahlun nar. Amalan ahlun nar itu grade-nya mulai dari dosa kecil, dosa besar, sampai ke tingkat kufur atau syirik akbar. Itu amalannya ahlun nar itu. Fayadkhuluha, akhirnya dia mati dalam keadaan mengamalkan ahlun nar, dia masuk neraka. Jadi yang selama ini dia mengamalkan amalan ahlul jannah itu bisa gugur gara-gara akhir kesudahan yang berbalik tadi. Demikian juga sebaliknya. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada juga orang yang kebiasaannya selama ini mengamalkan amalannya ahlun nar, maksiat, mungkin dosa besar dia lakoni, bahkan dia selama ini orang kafir, orang musyrik, nggak kenal Islam sama sekali.
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai seakan-akan dia sudah hampir masuk neraka ini, tinggal tersisa satu hasta lagi masuk neraka dia. Cuman karena ujiannya belum selesai, masih ada kesempatan. Fayasbiqu alaihil kitab, menurut takdirnya Allah yang di Lauhul Mahfud, dia ini bakalan jadi ahlul jannah sebetulnya. Maka dia akan melakukan sebab itu. Faya'mal bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Sesaat sebelum mati dia mengamalkan amalan ahlul jannah, dan dia mati dalam keadaan itu, dan dia pun masuk jannah. Itu kalau kita singkat itu namanya istiqomah. Ada orang yang beriman, orang yang saleh, bertakwa, dan dia istiqomah di atas ketakwaan, ini paling the best. Ada juga sebaliknya, istiqomah di atas kekafiran. Ini yang paling mengenaskan. Tapi paling tidak jangan sampai seseorang itu berbalik, karena bisa gugur semua ini upaya dia selama ini. Kalau sampai dia tidak menutup hidupnya dengan iman, gugur semua. Oleh karena itu, walaupun Islam ini adalah agama yang mudah, sebagaimana Allah sendiri menyifatinya sebagai agama yang mudah, ya, ma ja'alallahu fid dini min haraj, ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan din ini menyusahkan kalian. Ya, kata Allah, Allah tidak menjadikan kalian itu menjadi susah dengan agama Anda. Sebaliknya, kalian justru akan mendapatkan banyak kemudahan. Dalam hadis Nabi mengatakan, innad dina yusrun, din ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Siapapun yang berusaha untuk over-overan dalam beragama, untuk berlebih-lebihan, menyusahkan dirinya, memberatkan dirinya, maka syariat Allah yang mudah ini akan menarik dia kembali kepada yang proporsional, yang mudah lagi. Dia nggak akan betah dia untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Enggak. Antum perhatikan ibadahnya Rasulullah SAW, nggak ada yang berlebihan. Ketika ada sahabatnya berkunjung ke rumahnya Rasulullah SAW, 3 orang berkunjung ke rumah Rasulullah. Hadisnya fi sahihain. Tanya kepada istri-istri beliau, bagaimana sih kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata istrinya, ya beliau biasanya ya ada sholatnya, ada tidurnya juga, ada puasanya, ada nggak puasanya, ada begini, ada begitu. Faka'annahum taqalluha. Mereka menyimpulkan, kok nggak seberapa banyak ya ibadahnya Rasulullah, kok sedikit ya, menurut kami itu nggak terlalu banyak. Lihat, itu Rasulullah loh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, orang yang paling takut sama Allah. Tidak ada yang bisa menyaingi kesolehan, ketakwaan, dan ketakutan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengira kok nggak seberapa banyak ya, ka'annahum taqalluha. Terus yang satu membuat kesimpulan, amma ana fa usalli wa la arqud. Kalau gitu saya mau sholat semalaman suntuk, nggak pakai tidur sama sekali deh. Wa ana asumu wa la uftir. Yang satu lagi bilang, ana kalau gitu mau saum aja deh, tiap hari ana mau saum, nggak pakai jeda, nggak pakai bukanya, artinya puasa, besok puasa lagi, besoknya puasa lagi, terus kayak gitu. Yang satu lagi bilang, amma ana fala atazawwajun nisa. Kalau gitu saya nggak mau berkeluarga deh, nanti saya repot harus mikirin anak istri, saya nggak bisa fokus untuk ibadah. Nah, Nabi dengar omongan mereka ini. Apa kata Nabi? Siapa tadi yang bilang begini begitu? Ama inni wallahi la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketakwaanku. Beliau adalah orang terbaik memang. Allah milih beliau gitu loh. Nggak mungkin Nabi itu grade ketakwaannya di bawahnya
sahabatnya dia, nggak mungkin lah. Ya, itu pilihannya Allah, nggak mungkin Allah salah pilih. Apa kata Nabi? Walakinni usalli wa arqud. Walakinni usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Ada 5 hal yang beliau sebutkan. Pun demikian, walaupun aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, aku tetap sholat dan juga ada tidur, ada puasa, ada nggak puasa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati. Kemudian lihat ini, beliau menamakan kelima hal ini semuanya sebagai sunnah beliau, sebagai ajaran beliau. Sholat itu ajaran beliau, tidur juga ajaran beliau. Subhanallah. Puasa ajaran beliau, nggak puasa juga ajaran beliau, dan nikah juga ajaran beliau. Yang nggak seneng dengan ajaranku yang 5 ini, yang beliau semuanya dinamakan sebagai sunnati, tidurnya juga sunnah. Anda perhatikan, yang ibadah mahdhah dari 5 hal ini berapa? Cuma 2, salat sama puasa, ya kan? Tidur bukan ibadah mahdhah, makan-makan alias nggak puasa juga bukan ibadah mahdhah. Nikah juga bukan ibadah mahdhah. Nikah itu kebutuhan manusia pada umumnya, menikah. Yang ibadah murni adalah sholat sama puasa. Berarti banyak mana antara ibadah dengan yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia dari ajaran Rasulullah itu. Banyak yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Makan, tidur, menikah. Berarti mudah apa susah Islam itu? Mudah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggak suka dengan sunnahku, falaysa minni, dia bukan golonganku. Jadi subhanallah, Nabi itu sudah maksimal ibadahnya. Tapi itulah Islam, kemudahan dan proporsional. Ada tidurnya, ada juga sholatnya. Enggak tidur melulu, habis isya langsung bleng sampai subuh, enggak bangun sama sekali. Tapi enggak juga sholat semalaman suntuk, enggak. Allah kasih tubuh kita ini punya hak. Ya. Ketika ada yang melaporkan kepada Nabi, si fulan itu semalaman ya Rasulullah, dia sholat terus sampai pagi, dia nggak berhenti sholat, dan itu menjadi kebiasaannya. Apa kata Rasulullah? Inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu itu juga punya hak kepadamu. Kasih haknya tubuh untuk istirahat. Wa inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak, dia juga perlu diperhatikan, perlu difahami, dan Allah juga punya hak kepada kamu. Masing-masing kamu kasih haknya, jangan tidak proporsional. Jadi dibagi, ada hak untuk badan kita, ada hak untuk keluarga, ada hak untuk Allah. Fa'ati kulli haqqin haqqahu, berikan hak kepada masing-masing yang memilikinya. Dari kemudahan Islam yang luar biasa ini, untuk selamat itu syaratnya sebetulnya cuma 1, istiqomah aja, pertahankan aja. Sampai kapan ya? Sampai kita mati. Ya. Tapi yang jadi masalah, istiqomah itu berat. Beratnya itu betul-betul pada istiqomah mempertahankannya. Kalau masuk Islam itu gampang banget jamaah sekalian. Masuk Islam itu segampang-gampangnya agama, nggak ribet sama sekali. Ya, cukup dia ucapkan 2 kalimat syahadat dan dia sadar, tidak ada paksaan, dia paham apa itu syahadat, sah dia sebagai muslim. Tapi untuk mempertahankan keislaman ini yang berat. Oleh karena itu, mereka-mereka yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, antum perhatikan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan dedekot-dedekot kekafiran itu, yang sampai akhir hayatnya tetap tidak mau meninggalkan kemusyrikan mereka. Mereka tidak mempermasalahkan untuk mengucap syahadatnya, nggak ada. Mereka itu orang-orang penutur asli. Demikian fasihnya mereka kalau suruh mengucapkan la ilaha illallah, mudah bagi mereka. Ya, fasih sekali. Nah, kenapa mereka nggak mau mengucapkan itu? Konsekuensinya setelah itu, ya,
Amma ba'du, what next? Setelah itu apa? Kita cuma suruh ngucap? Enggak, mereka paham Muhammad tidak menghendaki mereka cuma pandai berkata, tapi ucapan ini harus dibuktikan dengan sikap, dengan amal yang jelas. Dan itu yang banyak resikonya di situ, mempertahankan konsekuen dengan apa yang sudah dia ucapkan. Makanya kalau kita perhatikan di surah As-Saffat, As-Saffat itu surat ke-37 ayat ke-35 dan 36. Perhatikan juga di surah Shad surat ke-38, kalau nggak salah ayat 4 dan 5 atau 3 dan 4. Ya, kita cek dulu di surat As-Saffat. Innahum kanu, innahum ini mereka itu, sesungguhnya mereka itu yang dibahas di sini adalah orang-orang musyrik ya. Kita bisa baca dari ayat-ayat sebelumnya supaya kita tahu yang dimaksud mereka itu siapa. Mereka adalah orang-orang musyrik. Innahum kanu, mereka itu yang orang-orang musyrik itu, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau semuanya, gengsi semua. Ya. Takabur semua. Apa susahnya ngucap la ilaha illallah? Emang susah kata-kata ini untuk diucapkan? Bukan. Kalau Muhammad, ini bahasanya mereka Muhammad ya, bukan Rasulullah. Kalau Muhammad tuh cuma nuntut kami untuk mengucapkan saja, sekarang juga kami ucapkan. Cuman dia paham, mereka ini paham, Muhammad tuh nggak nuntut kami untuk itu. Tapi apa setelah kami ucapkan itu? Apa yang harus kami lakukan? Itu yang kami nggak mau. Itu yang kami berat. Buktinya apa? Mereka itu paham apa makna dari la ilaha illallah yang Nabi itu ngajak mereka untuk mengucapkan dan konsekuen. Buktinya ayat selanjutnya. Wa yaqulun, ayat 36. Betul ya? Wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Lah, masa kita ini harus meninggalkan apa yang selama ini kami sembah-sembah, kami agungkan, kami hormati, kami ibadahi, li syairin majnunin, gara-gara ngikutin ucapan penyair gendeng ini. Subhanallah. Padahal sebelum mendakwahkan la ilaha illallah, mereka bangga-banggakan Rasulullah ini. Al-Amin, Ja'al Amin, Ja'al Amin, datanglah orang yang jujur itu. Datang orang yang tidak pernah berdusta. Subhanallah, memang manusia ini karakternya senang kepada orang soleh, tapi benci kepada orang muslih. Bedanya di mana? Soleh itu buat dirinya doang. Dia baik untuk dirinya. Dia nggak ganggu ada orang berbuat maksiat, dibiarin. Itu orang soleh. Tapi kalau muslih, dia akan cegah orang lain bermaksiat. Dia akan perintahkan orang lain untuk taat. Dia tidak biarkan ada hal-hal yang membahayakan agama orang lain. Itu orang muslih. Itu orang biasanya nggak seneng sama orang kayak gini. Nah, Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum mendakwahkan la ilaha illallah, orang satu Mekah cinta semua sama beliau, bangga semua dengan beliau. Ya. Tapi begitu beliau menjelaskan apa yang kalian kerjakan ini batil, wahai manusia. Kalian kok nyembah batu, kalian kok nyembah patung, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa ngapa-ngapa kalian. Nah, tersinggung mereka, tersinggung semua. Dan itulah makna la ilaha illallah yang mereka keberatan untuk mengucapkan. Karena kalau mereka ngucap doang nggak konsekuen, munafik mereka. Ya, sifat kemunafikan itu sifat tercela di mata bangsa Arab. Dan mereka tidak punya alasan untuk bermunafik. Mereka sedang berkuasa di Makkah ketika itu. Lain ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, muslimnya mayoritas, yang kafirnya minoritas.
bermunafik ketika itu ada maslahatnya buat mereka. Tapi di Mekah nggak ada maslahatnya orang untuk munafik di situ. Muslim yang minoritas kan. Ya mereka terang-terangan, waduh kalau kita suruh ninggalkan ajaran leluhur kita, berat kita. Berarti saya harus meyakini bahwa yang diajarkan leluhur saya ini salah semua dong. Berarti saya harus ganti dong kebiasaan saya selama ini yang ngabdi kepada berhala, yang tawaf ngelilingin berhala, yang membuat sesajian untuk berhala, yang bernadar untuk berhala, yang bersumpah dengan nama berhala. Saya harus ganti kebiasaan saya yang selama ini saya biasa judi, saya biasa minum khamr. Semua nggak boleh ini. Nah, muncullah ego mereka di situ. Di surat surat Sad ayat kalau nggak salah 4 dan 5 ya, surat berikutnya itu 3 dan 4 ayat 3 dan 4 wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka itu menganggap aneh ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari bangsa mereka sendiri. Nabi itu bukan orang lain, orang yang lahir besar di Mekah, dan pertama kali beliau diutus untuk mendakwahi orang-orang sedarah daging dengan beliau, sebangsa setanah air dengan beliau, iya kan? Anja'ahum munzirum minhum. Ketika datang seorang pemberi peringatan yang negur. Nah ini mulai Nabi ini berstatus sebagai muslih. Awalnya gak negur apa-apa, diem aja, batil diem, gak komentar. Orang cocok semua, senang semua sama beliau. Begitu dikomentarin, ente salah loh, ente ini tersesat, jangan nyembah berhala. Lah bapak kami ngajarin gitu, ya sama bapakmu juga salah, tersesat juga. Kebenaran itu tidak diukur berdasarkan orangnya, tapi berdasarkan buktinya ada nggak. Kebenaran itu independen, bukan kalau yang ngajarin fulan mesti harus benar, nggak boleh salah, nggak begitu. Kebenaran itu adalah sesuatu yang independen, ada buktinya maka dia benar. Nggak ada buktinya, bahkan buktinya itu berseberangan dengan itu, ya salah, walaupun itu yang ngajarin orang tua kita sendiri. Nah pola pikirnya mereka tuh nggak begitu. Kalau orang tua yang ngajarin mesti benar. Makanya nanti jawaban mereka dalam Al-Quran itu semua alasannya kami ngikutin ajaran nenek moyang kami. Ana selesaikan dulu ayat ini. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafirun. Lihat, Allah mengatakan dan orang-orang yang kafir itu. Ini jawabannya orang kafir ini. Berkata apa? Hadza syai'un ujab. Kebenaran yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya dianggap sebagai ajaran yang aneh. Anehnya di mana? Ayat keempat misalkan aja'alal alihah ilahan wahidan. Afwan. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ketukar. Orang-orang kafir itu bilang ini penyihir dan pembohong ini. Yang ngasih kami peringatan ini, kalian jangan berbuat syirik, kalian nanti kalau sudah mati akan dihidupkan lagi, akan dibalas. Ini penyihir kadzdzab. Sebelum dia mengajak kepada itu, julukannya apa? Shadiqul amin, yang jujur, yang terpercaya. Begitu dia mengajarkan kebenaran yang gak cocok dengan ego mereka, ganti gelarnya penyihir kadzdzab. Sebelumnya apa? Penyair majnun, gila. Masya Allah. Orangnya sama padahal. Apa yang dia ucapkan bukan mantranya dukun. Dia nggak praktek sihir. Mereka tahu kok sihir itu kayak apa. Mereka tahu kok syair itu seperti apa. Dan mereka nggak bisa menandingi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena seandainya itu syair, harusnya mereka bisa dong bikin syair. Mereka jago-jago bersyair. Sedangkan Rasulullah terkenal nggak bisa bersyair. Di surat Yasin Allah bilang apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kami enggak pernah mengajarinya untuk bersyair, dan syair enggak cocok juga buat dia. Subhanallah. Tidak lain tidak bukan itu adalah dzikrun, peringatan dari Allah, wa Qur'anun mubin, Al-Qur'an yang jelas. Mereka bilang ini tukang syair.
Kemudian dibilang lagi majnun, orang gila. Padahal orang gila kita tahu sendiri bagaimana orang gila kalau bicara. Ngalor ngidul nggak jelas, ya. Ngigau. Ini jelas omongannya, fasih bahasanya. Kok dibilang orang gila? Dibilang kadzab, padahal mereka nggak pernah bisa membuktikan dia bohong itu kapan. Apa yang dia bohong itu? Nggak pernah mereka bisa membuktikan itu. Jadi begitulah memang karakter manusia kalau dia itu sudah yang muncul adalah hawa nafsunya, egonya. Ya, kalau egonya yang berbicara, bukan akal sehatnya, bukan fitrahnya, bukan logikanya, maka semua kebenaran itu akan mentah semua. Aja'alal alihata ilahan wahida. Kenapa mereka menggelari Rasulullah ini dengan gelar sahirun kadzab, penyihir dan pendusta? Karena dia ngajarin mereka untuk meninggalkan berhala sesembahan yang sekian banyaknya ini dan hanya nyembah satu saja. Bukan mereka yang tadinya nggak pernah nyembah Allah suruh nyembah Allah, bukan itu ajarannya Rasulullah. Yang disampaikan kepada mereka itu bukan kalian nggak kenal Allah, nggak pernah nyembah Allah, sekarang nyembah Allah. Bukan. Kalian dulu nyembah Allah, tapi nyembah yang lain juga. Sekarang yang lain buang semua, Allah aja. Paham ya? Jadi bukan mereka ini orang ateis kemudian jadi kenal sama Allah, enggak. Mereka itu nyembah Allah plus yang lain-lain dibarengkan dengan, makanya dibilang mempersekutukan Allah. Nah sekarang tinggalkan yang lain-lain, Allah saja. Toh kan yang lain-lain ini kan mati. Iya kan? Kalian tahu, kalian sendiri yang bikin malah. Di mana akal kalian gitu loh? Amwatun ghairu ahya, kata Allah. Mereka ini benda mati semua, enggak hidup. Wala yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka ini juga enggak pernah menyadari kapan akan dibangkitkan oleh Allah. Nasib mereka sendiri mereka nggak tahu, kok disuruh nolong orang lain, nolong diri sendiri nggak bisa. Di mana akal kalian ini, hai orang-orang musyrik? Jadi kan Islam ini mengajak orang untuk punya akal sehat kan, mikir gitu loh. Lihat, ini mati, ini batu. Kalian panggil mereka nggak dengar. Di ayat yang lain, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil-panggil nama mereka, ya nggak dengar, orang benda mati. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya pun mereka bisa mendengar, mereka nggak bisa menjawab panggilan kalian. Satu arah doang deh, bisu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat yang mereka kalian persekutukan itu akan mengingkari kemusyrikan kalian. Nggak mau mereka disangkut pautkan, nggak mau dikatakan orang-orang ini kami yang menyuruh mereka untuk musyrik kepadamu ya Allah. Nggak mau, dia akan cuci tangan semua, ya, cuci tangan semua. Enggak, kami nggak pernah ngajarin mereka itu untuk syirik, nggak pernah mengajarin supaya mereka nyembah kami bersamamu ya Allah. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengajarkan yang begini-begini, mulailah muncul penentangan. Nah, dan mereka tahu Nabi itu maunya mereka meninggalkan kebiasaan ini. Masa lalu ini mereka tinggalkan, mereka ganti dengan Islam. Tadinya nggak pernah kenal sholat, jadi sholat 5 waktu. Tadinya mabok setiap saat, nggak boleh mabok sama sekali. Ya, walaupun perintahnya bertahap ya, tapi ujung-ujungnya total nggak boleh lagi dekat-dekat sama khamr. Tadinya tukang judi, berhenti judi. Nah ini yang menjadikan ada orang yang mau istiqomah, ada orang yang tidak mau istiqomah. Karena tidak semua orang itu bisa menghadapi egonya. Nggak setiap orang bisa menghadapi hawa nafsunya. Ada orang yang lebih penting bagi dia untuk hidup di zona yang menurut dia nyaman selama ini, walaupun itu sesat. Walaupun itu jelas-jelas batil, walaupun dia nggak pernah bisa membuktikan bahwa dia itu yang benar, nggak pernah bisa membuktikan mereka ini. Justru bukti-bukti itu menyalahkan mereka, tapi ego.
Di antara ego yang menghalang-halangi orang-orang musyrik ini untuk masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah adalah karena kecintaan mereka kepada leluhur mereka. Makanya di surah Az-Zukhruf surat ke-43 ayatnya mulai ayat 21 sampai agak panjang gitu. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 20 mulainya sampai 25. Ya, ada 6 ayat. Dan ini yang dibahas diskusinya Rasulullah dengan orang-orang musyrik di masa beliau. Kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Apa kata Allah dalam surat Az-Zukhruf ini? Wa qalu mereka mengatakan law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Seandainya Allah Ar-Rahman menghendaki, kami nggak akan nyembahin, nggak akan mengabdikan diri kami kepada berhala-berhala itu. Ya. Jadi mereka beralasan dengan takdir di sini. Kan Allah belum nakdirkan kami jadi orang beriman. Salahnya Allah. Kenapa kami nggak ditakdirkan jadi orang beriman? Kenapa kami ditakdirkan jadi orang musyrik? Kalau Allah menghendaki kami jadi orang muslim, kami nggak nyembah berhala. Itu pola pikirnya orang musyrik gitu. Terus kalian ini punya dalil kah? Allah nggak menghendaki kalian untuk jadi orang beriman? Kan ajakan itu bukan untuk merubah masa lalu kan? Masa lalu nggak ada yang bisa merubah. Ajakan itu adalah untuk memperbaiki diri di masa depan. Ayo dong kalian tinggalkan masa lalu kalian ini, masuk Islam. Jangan terus-terusan begini. Semua ajakan itu kan begitu. Nggak mungkin kita disuruh mengubah masa lalu kan? Mustahil ada perintah untuk merubah masa lalu. Nggak, adanya untuk memperbaiki diri. Kalian jangan terus-terusan begini. Ayo yang tadi nggak sholat, yang tadi musyrik jangan musyrik. Ayo bertauhid. Yang tadi minum khamr hentikan. Kan gitu toh? Dan alasannya kalau Allah nggak menghendaki kami, kalau Allah menghendaki kami untuk menjadi orang baik kan kami nggak akan jadi orang musyrik. Maka jawaban Allah apa? Ma lahum bidzalika min ilm. Mereka nggak punya ilmu pasti apapun tentang itu. Mereka nggak tahu kok kehendak Allah nantinya mereka bagaimana. Mereka nggak tahu. Mereka ini sok tahu aja. Ya, sok tahu banget mereka ini. Ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mereka ini cuman apa? Menduga-duga, bohong aja mereka ini sebetulnya. Mengatasnamakan Allah, bilang Allah nggak pernah menghendaki mereka untuk beriman sampai kapanpun. Allah jelaskan lagi, am atainahum kitaban. Apakah kami memang memberikan mereka sebuah kitab dari kami min qablihi, sebelum datangnya ajakan kepada kalian, kepada mereka untuk masuk Islam tadi. Dan dalam kitab itu tertulis kalian tidak akan jadi seorang muslim sampai kapanpun. Emang ada kitab yang bunyinya begitu? Sehingga kalian berpegang teguh, fahum bihi mustamsikun, berpegang teguh dengan kitab, ajaran kitab itu yang menyuruh mereka agar tidak pernah meninggalkan kebatilan ini, dan kitabnya juga dari kami, sehingga match gitu loh. Kalau dibilang begini misalnya, ada seorang pimpinan perusahaan, dia menyuruh bawahannya, hei kalian kerjakan gini. Kemudian mereka beralasan, Pak, kan Bapak sendiri yang bikin peraturan, dan di peraturan itu kami nggak boleh begini, nggak boleh begini. Baru alasan mereka bisa diterima kan? Kok sekarang Bapak ngerubah, kan peraturannya yang dulu sudah ditetapkan nggak seperti ini. Baru alasan mereka itu bisa diterima. Tapi nggak ada peraturan seperti itu. Justru peraturannya itu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kok mereka bilang, kan Bapak nggak pernah menghendaki kami untuk jadi orang nurut, jadi orang beriman. Loh, tahu dari mana kalian? Paham ya? Jadi Allah itu mempertanyakan ini berdasarkan apa kalian itu menganggap Allah tidak pernah menghendaki kalian untuk jadi orang bertauhid, untuk jadi orang baik. Emang ada kitab yang tertulis dari kami? Am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsikun. Bal qalu, ini hakikatnya ini, sebetulnya sejatinya mereka itu kayak apa sih?
bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Lihat, justru mereka menjawab begini, pokoknya nih kami kan mendapati nenek moyang kami menganut suatu ajaran dan kami mendapat hidayah dengan mengikuti mereka. Ini ahlul batil itu kalau ngomong sudah pakai hawa nafsu, maka semua dalil itu mental, bahkan dalil itu dijadikan sebagai sasaran tembak. Ini dalilnya salah ini. Yang benar tuh ajaran nenek moyang kami ini. Kami dapat hidayah dengan mengikuti jejak agama nenek moyang kami ini. Dibantah lagi sama Allah. Dan pola pikir seperti ini bukan pertama kalinya dihadapi oleh Rasulullah. Ayat berapa itu? Ayat 23-nya. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Demikian pula sebelummu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun, pemberi peringatan maksudnya rasul, kepada negeri manapun, melainkan jawabannya orang-orang yang bermegah-megahan di situ sama, illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Jawaban mereka sama, kami mendapati leluhur kami mengikuti suatu ajaran dan kami akan meneladani mereka dalam ajaran ini. Asabiyah jawabannya, fanatisme kepada ajaran nenek moyang. Itu syubhat terbesarnya kaum musyrikin dan seluruh umat. Sebagaimana kata Allah kan, tiap kami ngutus seorang rasul ke suatu negeri, jawaban kalangan itu kok sama semua gitu loh. Jadi memang muskilahnya orang-orang tidak beriman itu di sini. Bukan karena nggak ada dalil, dalilnya tersedia banyak sekali. Bukan karena mereka nggak dikasih akal, mereka dikasih akal sama Allah. Mereka diturunkan kitab suci, diutus rasul, ngasih mereka peringatan, ngajak mereka untuk berpikir, untuk melihat, merenung. Cuman karena asabiyah mereka, karena fanatisme mereka kepada ajaran nenek moyang, mereka tinggalkan itu semua. Dibantah lagi sama Allah. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah kalian akan tetap bersikap seperti itu? Wahai orang-orang Quraisy, walaupun aku membawakan kepada kalian suatu ajaran yang lebih benar daripada yang ada pada leluhur kalian. Jawaban mereka, pokoknya ya, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Pokoknya kami tetap kafir terhadap ajaran yang kau bawa. Nah sudah, kalau sudah hawa nafsu bicara itu pokoknya yang keluar ya. Ini dalil yang mau dikasih dalil 1000 pun juga nggak akan bisa mengalahkan pokoknya ya, pokoknya kami nggak akan berubah. Apa hasilnya? Fantaqamna minhum, maka kami balas mereka itu ya. Allah timpakan kepada mereka bukan nikmah tapi nikmah pakai qaf. Nikmah itu hukuman beratnya. Fandur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka perhatikan bagaimana akhir kesudahan mereka yang mendustakan. Jadi itu sebetulnya yang berat, mempertahankan din ini, istiqomah ini, karena banyak tantangan. Harus siap dibully sama orang, harus siap dikucilkan, harus siap kehilangan teman-teman dan sahabat-sahabat. Ya kayak Rasulullah lah. Dulu orang mengagumi beliau, kemudian mencaci maki beliau, menghujat beliau, diusir dari kampung halamannya, disakiti, kehilangan karib kerabatnya. Nah, itu sunnatullah begitu. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah juga akan mendapatkan ujian sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang istiqomah jaminannya jelas. Jelas jaminannya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabbuna yakni ilahunallah, apa yang kami ibadahi itulah Allah saja, kami hanya bergantung kepadanya, kami hanya minta pertolongan kepadanya, kami hanya mengibadahi dia. Dan tsumastaqamu, kemudian istiqomah di atas tauhidnya ini sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat akan turun. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kalian ketakutan. Wala tahzanu, jangan pula sedih. Enggak perlu takut, enggak perlu sedih. Kalau masalah mati, semua orang juga bakal mati. Mau muslim mau kafir mati. Enggak ada kalau udah kafir terus hidup terus. Mati juga dia. Cuman bedanya setelah itu apa? Kalau matinya semua bakal mati, binatang pun juga mati. Cuman setelah itu tuh yang jadi masalah. Kan dibangkitkan lagi. Nah, kalau sudah dibangkitkan lagi ini akan beda antara muslim dengan kafir. Antara mukmin dengan musyrik. Beda nasibnya. Antara saleh dengan fasik. Beda nasibnya. Nah, yang muslim, yang mukmin, yang saleh ini Allah dapat jaminan. Allah kasih jaminan dia. La takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak usah ketakutan mikirin nasib kalian nanti. Wa la tahzanu, dan jangan bersedih meninggalkan anak istri handai tolan harta benda kalian di dunia. Wa absyiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang selama ini dijanjikan untuk siapa? Untuk kalian. Kalian yang siapa di sini? Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalau cuman alladzina qalu rabbunallah tsumma lam yastaqimu, enggak dapat. Cuman masuk Islam secara lisan tapi nggak pertahankan Islam, nggak dapat itu. Yang dapat cuman yang masuk Islam dan dia pertahankan Islamnya sampai mati, itu yang dapat. Dan itu Allah janjinya kayak gitu. Allah nggak mungkin ingkar janji. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun membawa kabar gembira bagi mereka. Ini malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut. La takhafu la tahzanu absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Terus ya Allah, nanti nasib kita setelah meninggal bagaimana nih? Nasib keluarga kami bagaimana? Nahnu awliya'ukum, kami kata Allah yang akan mengurusin kalian fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat nanti kalian akan mendapati semua yang kalian dambakan, semua yang kalian inginkan. Apapun kalian minta dikasih sama Allah. Nuzulan min ghafurir rahim. Jadi kuncinya apa? Apa jamaah kuncinya? Istiqamah alal iman. Dan itu yang bagian yang menantang itu di situ. Bukan cuman lisannya, tapi juga sikapnya sesuai dengan ikrar dia secara lisan. Qalu, qol, ucapan. Istiqomah itu gak cuman ini, sikap sesuai, ya, akidahnya lurus, tutur katanya lurus, ibadahnya lurus, dan dijaga terus. Nah, itu mungkin secara garis besar apa yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Dan tentunya untuk bisa istiqomah itu ada langkah-langkah yang kita harus jaga. Ya, istiqomah kita sudah tahu urgensinya seperti apa. Sekarang bagaimana kita bisa istiqomah nih? Caranya ya kita harus belajar terus. Ya, kita harus tahu cara orang jadi istiqomah. Minimal kita harus tahu iman itu bagaimana. Apa yang harusnya kita imani terkait Allah, terkait malaikat, terkait kitab-kitab, terkait Rasul, terkait hari kiamat, dan terkait takdir. Karena nggak ada iman tanpa 6 rukunnya ini. Dan kita mesti benar dalam mengimani masing-masing, mesti benar dalam mengimani Allah, mengimani Rasul, dan seterusnya. Iman yang benar itu adalah iman yang berdasarkan dalil, bukan iman yang ikut-ikutan. Dan kebanyakan orang itu imannya ikut-ikutan. Masalahnya siapa yang dia ikuti ini? Jaminannya apa? Kalau dia ikut itu, dia nggak salah. Ada nggak jaminannya? Kalau nggak ada, jangan coba-coba jamaah. Jangan coba-coba. Karena itulah cara beragamanya orang-orang yang binasa tadi itu loh. Inna wajadna aba'ana
ala ummah, kami ingin mendapati nenek moyang kami ini menganut suatu ajaran dan kami ikutin mereka. Jangan karena nenek moyang diikutin, jangan karena ketokohan dia diikutin, tapi ikutin dia karena dia mengikuti apa kata Allah, mengikuti apa kata Rasulullah SAW, dan mengikuti orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah, yaitu para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Ini semua ada dalam Al-Quran kok. Ana nggak akan bawakan sesuatu pun yang nggak ada dalilnya di sini, insya Allah. Ya, antum silakan tagih. Ustadz ngomong gini dalilnya apa? Antum tagih. Kalau anda nggak bawa dalil, antum tagih. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di surat, ada banyak ayatnya. Al-Baqarah 137. Catat. Al-Baqarah 137. Surat 2 ayat 137. At-Taubah ayat 100. Surat 9 ayat 100. Sebelumnya itu An-Nisa surat keempat ayat 115. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 137. An-Nisa ayat 115. Al-Baqarah ayat 100. Tambah lagi Al-Fath surat ke-48 ayat 26. Kita akan kupas satu-satu. Jadi akidah itu jelas. Agama itu jelas, agama itu dalil. Keyakinan itu dalil. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ada dalilnya semua. Di yang pertama Al-Baqarah 137. Apa kata Allah di situ? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Betul ya? Betul ya? Fa in amanu, yang dituju oleh ayat ini adalah orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang baik mereka yang beriman maupun yang belum beriman, semuanya kena ayat ini. Fa in amanu, kalau mereka mau beriman, berarti ini mereka yang belum beriman ya. Bimithli ma amantum bihi, sebagaimana kalian beriman, berarti ada juga yang sudah beriman di sini. Paham ya? Kalau mereka yang masih musyrik ini mau beriman sebagaimana antum beriman, antumnya di sini siapa kira-kira? Antumnya di sini siapa? Kita? Bukan, para sahabat Nabi. Karena ketika ayat ini turun, ada orang-orang yang sudah beriman dan ada yang belum beriman. Yang sudah beriman hanya siapa? Ketika ayat ini turun, hanya siapa yang beriman? Sahabat Nabi. Logika ya. Kita main logika ini, mikir dikit ya jamaah. Mikir dikit. Dikasih sama Allah, kita mesti pakai ini akal kita ya. Ana ingin antum ikut menjawab, jangan diem ya, supaya ana semangat. Kalau antumnya diem terus ana biar enggak semangat di mau ngajinya ini ya. Fa in amanu bimithli ma amantum, antumnya di sini siapa? Sahabat Nabi. Ada yang lain? Ketika ayat ini turun ada yang lain? Enggak ada. Karena hanya mereka yang beriman. Kita belum ada. Kita ini siapa? Belum ada kita. Fa in amanu, kalau mereka berarti yang belum beriman ini. Amanu, mau beriman, bimithli, seperti ma amantum bihi, apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, berarti mereka dapat hidayah. Jadi untuk dapat hidayah kita harus beriman ngikutin siapa? Jawab semua. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ini dalilnya. Bukan beriman ngikutin orang tua kita, bukan beriman ngikutin ustadz kita. Ustadznya ngikutin siapa dulu gitu loh. Oh, ustadznya ngikutin sahabat ya, karena ustadznya ngikutin sahabat kita ikutin ustadz kita. Karena orang tua kita juga bisa menjelaskan bahwasanya apa yang diajarkan oleh mereka itu sesuai dengan cara berimannya sahabat, maka kita ikutin. Tapi kalau bertentangan dan terbukti bertentangan, siapa yang kita ikutin? Imannya sahabat Nabi. Karena Allah mengaitkan hidayah kalau kita beriman seperti sahabat. Jelas ya? Faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, enggak mau beriman kayak sahabat, berarti mereka dalam penyelisihan ini, penentangan. An-Nisa ayat 115. Apa kata Allah di situ?
Apa ayatnya? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yushaqiq, menentang ar-rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi', dan yang menentang itu atau mereka ini yattabi', mengikuti ghaira sabilil mu'minin. Pertanyaan, siapakah al-mu'minun ketika ayat itu turun? Nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain. Di sini ada dua penyebab kesesatan dan kebinasaan yang Allah sebutkan. Penyebab yang pertama berbeda dengan penyebab yang kedua, dan masing-masingnya alias salah satunya bisa mengakibatkan akibat yang disebutkan dalam ayat ini. Akibatnya dulu kita bahas ya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Gitu kan ayatnya ya? Betul kan? Kami akan biarkan mereka ini berpaling. Kemana mereka berpaling? Dan kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam, dan sejelek-jelek itu tempat kembali. Itu akibat. Sebabnya apa? Dua Allah sebutkan. Dari mana bisa dikatakan ada dua? Ini ilmu bahasa Arab ini jemaah. Ya, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya waw, huruf waw. Waw itu artinya wawul atf. Kalau terjemahan kita dan. Kalau saya bilang si A dan si B, berarti apakah A itu sama dengan B? Jawab. Tidak. Ya. A sendiri, B lain lagi. Nah, dannya di mana? Dannya di situ. Wa yattabi'. Ada waw kan di situ? Ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'. Sebab yang pertama adalah menentang Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk kebenaran. Ditentangnya Rasulullah SAW. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, yattabi' ghaira. Dia mengikuti yang lain dari jalannya orang-orang beriman itu. Tadi siapa orang berimannya? Sahabat Nabi. Oke, nggak ada dalil dari Rasulullah SAW secara terang-terangan, hadisnya nggak ada memang. Ayat Qur'annya juga nggak bahas masalah itu. Tapi ijma'nya sahabat mengatakan begini. Dia nggak ikutin ijma'nya sahabat. Nah, masuk dalam penyebab yang kedua. Dan akibatnya sama. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Makanya kalau kita mau bebas dari neraka, nggak cukup kita hanya mengikuti Al-Quran dan hadis, tapi kita juga jangan menyelisihi ijma'nya orang-orang beriman yang nomor satunya adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa yang sudah disepakati oleh para sahabat, walaupun tidak ada ayat Qur'annya, walaupun tidak ada hadis Nabinya, nggak boleh kita selisihi. Kalau nyelisihin, Allah jelaskan akibatnya kemana. Paham ya jemaah? Dalil yang ketiga dari At-Taubah ayat 100 ya. Was-sabiqunal awwalun min al-muhajirin wal ansar. Sahabat bukan? Sahabat. Muhajirin, ansar. Dan yang ketiga adalah walladzina tabauhum bi ihsan. Alhamdulillah Allah masih sebut yang ketiga ini jemaah. Allah nikmat ya jemaah. Allah masih sebutkan yang ketiga ini nikmat ya jemaah. Karena ini pakai waw juga, atf. Jadi ikutin muhajirin selamat, ikutin ansor selamat, ikutin mereka yang mengikutin sahabat-sahabat Nabi dengan baik, selamat juga alhamdulillah. Walladzina tabauhum bi ihsan, apa yang dijanjikan oleh Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Ya, janjinya Allah tuh. Allah nggak mungkin ingkar janji. Tapi syaratnya apa? Ikutin muhajirin, ansar, dan mereka yang mengikutin mereka mengikutin al-muhajirin, mengikutin orang-orang ansar bi ihsan, dengan baik.
bukan dipilih-pilih. Yang ini anak cocok, anak mau ya kalau yang gini-gini, zen ini enak nih. Wah yang ini berat, anak nggak mau. Itu nggak ittiba bil ihsan. Itu namanya ittiba'ul hawa. Selera dia yang dia ikutin, ya, yang dia ikutin seleranya dia. Nah banyak orang beriman modelnya kayak begini nih. Ngakunya dia nyunnah, tapi giliran sunnah nyuruh yang dia nggak cocok nggak mau dia. Ngakunya muslim, giliran ada syariat Islam yang nggak sesuai dengan kebiasaan dia nggak mau berubah. Kan gitu kebanyakan orang. Ya, kebanyakan orang tuh imannya kayak gitu itu, kualitasnya kayak gitu imannya. Jadi sejatinya mereka ini belum benar-benar beriman. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul bukan, mereka beriman kepada seleranya mereka, kepada pola pikirnya mereka, itu yang mereka ikuti. Ketika ada kontradiksi, kalah ini. Aturan Allah atau Rasulnya kalah. Nah, itu nggak beriman dengan baik, nggak mengikuti dengan baik. Nggak ada jaminan radhiyallahu anhum, Allah ridhoin mereka, mereka ridho dengan Allah, Allah siapkan bagi jannah. Nggak ada jaminan itu. Itu jaminan hanya berlaku bagi yang meneladani al-muhajirin wal ansar dengan baik. Dalil yang terakhir, surat apa tadi? Al-Fath surat ke-48 ayat 26. Qala Allah Ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Ayat 26 ya. Itu di tengah-tengah nanti. Idh, ketika ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyah. Orang-orang kafir itu mulai menyulut fanatisme dalam hati mereka, fanatisme jahiliyah, hamiyyatal jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Sama lagi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perasaan tenang itu, as-sakinah, kepada Rasulnya. Siapa Rasulnya di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah SAW. Karena ketika ayat ini turun, gak ada orang beriman selain mereka. Apa kata Allah selanjutnya? Fa anzalallahu sakinatahu ala mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mengharuskan mereka orang-orang beriman ini selalu iltizam, berpegang teguh dengan kalimatut taqwa, dengan ketakwaan. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ini tazkiyah dari Allah yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Rasulullah, yang sekaligus menjamin kalau mau ikutin yang sudah dijamin, yang dipuji oleh Allah kualitas keimanan dan keislamannya. Karena kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu, dan mereka itu, para sahabat itu, ahaqqa biha wa ahlaha, orang yang paling berhak dengan kalimatut taqwa ini, dengan label ketakwaan ini, dan merekalah ahli-ahlinya ketakwaan. Itu tazkiyah dari Allah ya jemaah. Pujian dari Allah, mereka ini ahlut taqwa, ahlinya ketakwaan, dan ketakwaan adalah sebab orang selamat dari neraka kan? Iya. Nah, jadi kalau mau ikutin yang sudah jelas. Jangan ikutin yang nggak jelas, karena kita cuma punya kesempatan sekali. Salah kita memilih, bisa celaka ini kita, dan nggak bisa lagi kita mundur, nggak ada siaran ulang, nggak bisa di replay ini. Ya kita sendiri nih lakonnya di dunia ini, kita bikin film, kita sutradaranya, kita pemeran utamanya, nanti kita sendiri yang nonton, dan kita yang akan menikmati ini. Jadi antum sutradara di sini, antum pemeran utama, dan antum juga penontonnya. Kalau bagus, antum akan senang. Kalau nggak bagus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dan kesempatannya nggak ada dua kali, cuma di sini nih. Ya. Jadi istiqomah tuh di sini saatnya, bukan nanti di sana. Kalau di sana semua orang maunya istiqomah. Orang kafir pun juga minta dikembalikan kan. Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Nggak bisa kembalikan, nggak bisa. La'alli a'malu salihan fima tarak, aku akan beramal soleh yang selama ini nggak pernah aku amalkan. Nggak bisa. Di sini tok kesempatannya nih. Ya. Dan kalau mau istiqomah, tadi harus belajar terus.
Karena kita mesti ngerti ilmunya ini. Apa yang Allah mau dari kita, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Karena nggak ada tanpa istiqomah, nggak ada ini. Nggak ada istiqomah cuman diem tok, nggak belajar jadi orang istiqomah. Gimana antum mau istiqomah? Kewajiban antum apa antum nggak ngerti? Apa yang harus antum jauhi antum nggak ngerti? Gimana mau istiqomah? Nggak ada istiqomah tanpa talabul ilm. Kemudian kiat yang kedua untuk istiqomah harus siap melawan hawa nafsu. Yaitu ujiannya di situ. Dilawan hawa nafsu, jangan diperturutkan. Yang jelek itu memperturutkan hawa nafsu. Bukan kita disuruh lepas dari nafsu, kita nggak bisa lepas dari nafsu, itu sudah bawaan kita. Tapi jangan diperturutkan. Wala tattabi'ul hawa. Jangan kalian memperturutkan hawa nafsu. Nanti kalian terhalang dari jalan Allah yang benar. Kemudian yang ketiga, selain kita belajar, kemudian kita lawan hawa nafsu kita tundukkan hawa nafsu kita. Untuk istiqomah ini kita perlu komunitas orang-orang istiqomah. Makanya Allah nyuruh kita hijrah, Nabi nyuruh kita hijrah, dan masjid ini namanya Masjid Al-Hijrah. Jangan masjidnya doang yang hijrah, masjidnya nggak perlu hijrah, kita yang perlu hijrah jamaah, ya. Dan hijrah itu definisinya apa? Dijelaskan sama Nabi, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang yang hijrah itu, muhajir itu artinya orang yang hijrah itu sejatinya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Karena hajar itu artinya taraka. Hajara artinya meninggalkan. Nah, apa yang harus ditinggalkan? Yang Allah larang, bukan meninggalkan kewajiban. Itu bukan hijrah namanya itu. Ya, kebalikannya itu. Jadi yang ditinggalkan yang haram-haram, itu yang namanya hijrah. Termasuk hijrah adalah kita meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Karena manusia itu terpengaruh oleh lingkungannya. Kalau dia tetap berada di lingkungan yang tidak baik, nggak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia merubah lingkungannya jadi baik kayak dia. Atau kemungkinan kedua, dia hanyut sama lingkungan. Dan yang lebih sering ditemukan adalah yang kedua. Itu lebih sering gitu. Kuat-kuatan. Ya, satu dikelilingin oleh nggak baik, mau sampai kapan dia bertahan di situ tanpa terpengaruh? Mustahil, nggak mungkin bisa bertahan. Kecil sekali kemungkinannya. Kecuali iman antum setebal baja, ya. Dan ilmu antum demikian kuat, antum bisa melawan semua syubhat, antum bisa menepis semua syahwat. Nah, tapi kan jarang orang kayak gitu, jarang. Makanya ketika ada Nabi menceritakan pernah kejadian di umat sebelumnya. Rajulun qatala mi'ata nafs, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Orang sudah membunuh 99 orang. Ini sebelum umat Islam ya, umat terdahulu. Diceritakan sama Nabi SAW. Dia datang kepada ahli ibadah. Anak mau tobat nih, gimana? Anak udah bunuh 99 orang. Waduh, gak ada nih tobat buat kamu nih. Kebesaran dosamu. Ya. Marah nih orang. Bunuh juga sekalian. Genap 100 sudah. Datang dia ke ahli ilmu. Tadi dia salah alamat dia. Dia minta fatwa sama ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ahli ibadah nggak ngerti. Ya, difatwai, fatwanya ngawur, kena getahnya nih yang ngasih fatwa ini, dihabisin sekalian. Datang kepada ahli ilmu, ditanya sama ahli ilmu, saya ini sudah bunuh 100 orang, saya mau tobat bisa nggak? Lah, siapa yang menghalangimu dari tobat? Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah? Nggak ada yang menghalangimu dari bertobat. Bisa kamu jadi orang baik, cuman sayangnya kamu tinggal sama penjahat. Tetanggamu tuh preman semua itu, ya, maling-maling semua itu, perampok semua, pembunuh semua itu, penjudi semua tetanggamu. Kamu harus pindah dari kampungmu sana, ya, kamu tinggalkan supaya taubatmu ini bertahan lama. Kan yang penting itu kan taubat dan istiqomah setelah taubat, itu juga yang penting kan. Taubat sehari besok balik lagi. Ya kalau matinya kemarin, kalau matinya besok, kan muskilah gitu. Ya, kemarin dia tobat, besok dia balik lagi, dan besok dia mati. Percuma dia tobat kan, akhirnya kan su'ul khotimah lagi. Ya, jadi istiqomah setelah tobat tuh istiqomah, jangan balik lagi, itu yang penting. Nah, supaya bisa begitu, kamu harus pindah, kamu harus hijrah. Tinggalkan desamu yang penuh dengan orang-orang tidak baik itu, pindah ke desa sana yang isinya orang-orang bertakwa. Kamu habiskan sisa umurmu ibadah bersama mereka. Itu fatwanya si ahli ilmu. Dia pun sudah
berusaha untuk melaksanakan anjuran ini, belum sampai ke desa tujuan, di tengah jalan dia mati. Maka berebutlah malaikat azab dengan malaikat rahmah. Si fulan kan sudah mau tobat ini, katanya malaikat rahmah. Jangan dimasukkan ke dalam orang-orang yang masih berbuat dosa. Malaikat azab bilang, kan dia belum nyampe ke sana, masih di tengah jalan. Akhirnya Allah suruh mengukur mana yang lebih jauh. Apakah dari desa jeleknya lebih jauh yang sudah dia tempuh, ataukah sebaliknya, jarak ke desa yang sana yang lebih jauh. Ternyata hanya beda 1 jengkal saja, 1 langkah saja. Dia lebih dekat ke arah kebaikannya. Allah ampuni dia gara-gara itu. Ini belum tuntas hijrahnya sudah diampuni. Makanya janji Allah di surat An-Nisa ya, wa may yakhruj min baitihi. Ini kalau orang yang terdahulu aturannya lebih berat daripada kita. Subhanallah, Allah kasih sayangnya kepada umat ini luar biasa. Ya. Kalau yang sebelumnya dia harus menempuh mayoritas jarak dulu, walaupun selisihnya 1 jengkal, baru diakui hijrahnya, kan gitu kan? Tapi kalau untuk umat ini Allah janjikan yang lebih ringan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Barang siapa sudah keluar dari rumahnya aja, niatnya mau hijrah, baru 1 langkah mati, dicatat pahalanya. Thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Begitu dia keluar dari rumahnya mati di tengah jalan, serangan jantung kayak diserempet kendaraan kayak, atau kepleset atau apa, tetap pahalanya sudah tercatat oleh Allah. Ya, Allah kasih kita kemudahan luar biasa ini saudara-saudara sekalian ya. Tinggal kita mau nggak melawan hawa nafsu kita. Ya memang pasti ada resikonya, pasti itu. Kalau nggak gitu nggak nikmat hidup ini. Ya dunia kok adem ayem terus, nggak ada orang jeleknya, nggak ada orang baik nanti di dunia ini. Kan dibilang jelek karena ada yang baik, dibilang istiqomah karena ada yang nggak istiqomah, dibilang ini soleh karena ada yang fasik. Nah, tinggal kita mau menempatkan di mana, dan Allah sudah jelaskan caranya masing-masing. Mau jadi begini ya ikutinya ini, bergaul sama orang-orang seperti itu. Kalau enggak ya nanti dapatnya yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Barangkali ada yang masih kurang jelas, mau ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Ana ulang ya biar kedengaran semua. Umat ini adalah umat yang diberi kemudahan untuk bertaubat. Seakan-akan dimanjakan oleh Allah dengan betapa mudahnya Allah mengampuni dosa. Tapi setelah diberi kemudahan malah banyak orang yang main-main. Nah, kiat-kiatnya apa? Ya, kiatnya tadi Pak yang saya jelaskan tadi itu Pak. Dia harus belajar. Harus tahu bagaimana cara orang bertaubat. Kan bertaubat itu kalau dia tadinya tidak menjalankan kewajiban, maka dia harus jalankan kewajiban. Kalau tadinya dia itu melanggar yang diharamkan, maka dia harus berhenti dan menjauhi. Itu namanya taubat. Taubat itu kan dari dosa. Dosa itu ada 2 macam. Dosa karena meninggalkan kewajiban, atau dosa karena melanggar larangan yang haram. Ya caranya taubat, ya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita berbuat sesuai dengan ilmu itu. Satu. Yang kedua adalah kita tadi cari komunitas orang-orang yang baik. Orang-orang yang kalau kita bergaul dengan mereka kita jadi ikut baik. Yang ketiga kita minta kepada Allah. Ini lupa saya sebutkan ya, kiat untuk istiqomah juga kita minta kepada Allah, doa terus supaya hati kita ini dijaga oleh Allah. Karena Allah membolak-balikkan ya. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamaku. Allah mengatakan walaula an tsabbatnaka
laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Di surat Al-Isra Allah menjelaskan, seandainya bukan kami yang memberimu keteguhan hati wahai Muhammad, kamu hampir saja tergiur oleh syubhatnya mereka. Nabi aja hampir tergelincir loh, kalau bukan dikasih tathbit oleh Allah. Jadi caranya dengan cara seperti itu. Bolehkah datang kajian yang belum bermanhaj salaf tapi hanya diniatkan untuk silaturahim bersama saudara kandung, tidak mengambil ilmunya, tapi hanya membina silaturahmi 1 bulan atau bersama saudara kandung agar bisa bertemu? Silaturahminya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Dan asalkan dia kemudian tetap belajar yang baik dan benar, ya, maka ini tidak akan menjadi masalah insya Allah. Yang 2, tidak usah banyak teman, yang penting pilih-pilih teman yang membawa ketaatan. Berarti tidak mengapa ya tidak gaul. Mohon pencerahan. Ya itu tergantung kondisi. Tidak bergaul itu tergantung kondisi, karena banyak faktor. Ada kalanya tidak bergaul karena lingkungannya tidak baik, dan dia orang yang tipikalnya mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka lebih baik bagi orang ini untuk membatasi pergaulan. Tapi kalau dia adalah orang yang punya pengaruh kepada lingkungan dan dia ini menjadi teladan, dan orang-orang kalau dinasehati sama dia masih menghargai, mendengarkan nasihatnya, maka yang lebih baik bagi orang seperti ini adalah bergaul. Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan orang-orang, bergaul dengan masyarakat, dan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang muncul dari masyarakat, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar ketika ada gangguan dari masyarakat. Sama-sama mukmin, tapi yang ini kalau mukmin itu beneran, dia akan memberikan pengaruh yang baik. Karena Nabi menyerupakan mukmin itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu bisa memberikan keteduhan, bisa memberikan buah, bisa menyuburkan tanah sekitarnya. Dan dia nggak ganggu, nggak merontokkan daunnya. Pohon kurma itu lain sama pohon mangga. Tiap hari harus ratusan mungkin daun yang harus disapu, dibersihkan, ya. Dan buahnya pun enak, dibikin berteduh bisa, dilihat rindangnya juga bagus, simetris gitu ya bentuk pohonnya. Tanah sekitar juga jadi subur karena dia mengangkat air dari kedalaman tanah tuh diangkat. Lain sama sawit tuh. Sawit tuh mirip kayak kurma tapi beda. Sawit itu justru menghabiskan unsur hara dalam tanah. Kalau kurma sebaliknya nyuburkan tanah dia. Dia punya 2 akar, ada akar tunjang, ada akar serabut. Dan kokoh dia. Nah, mukmin itu kata Rasulullah seperti pohon kurma. Jadi menimbulkan efek untuk sekitarnya. Kalau yang begitu lebih baik dia bergaul. Tapi kalau tipikal dia ini lemah, takut terpengaruh, ya dia batasi pergaulan. Mengapa pada saat tasyahud jadinya bergerak? Telunjuknya maksudnya ya. Jadi maksud telunjuknya. Kalau selain telunjuk yang bergerak itu nggak ada ajarannya, malahan itu mainan itu namanya. Tapi kalau telunjuk kanannya bergerak itu karena mengamalkan sebuah hadis, yang hadis ini oleh sebagian ulama disahihkan, namun sebagian yang lain dinilai tidak sahih. Karena dia mungkin mengikuti yang mensahihkan, maka dia menggerak-gerakkan. Tapi kalau mengikuti yang tidak mensahihkan, ya nggak usah digerak-gerakkan, cuman diisyaratkan saja. Itu hadis riwayatnya seorang perawi yang namanya Zaidah bin Qudamah Al-Kufi. Dia meriwayatkan hadis itu dari Asim bin Kulayb. Asim dari bapaknya Kulayb, Kulayb dari sahabat Nabi Wa'il bin Hujur. Nah, yang lebih sahih adalah yang tidak menggerakkan jari. Jadi cuman isyarat saja. Itu lebih kuat riwayatnya.
Namun sekali lagi ini masalah memang ada perbedaan pendapat, maka silahkan kalau ingin mengikuti yang menggerak-gerakkan, dia juga punya teladan dalam hal ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan para hadirin selalu dalam lindungan dan selalu dalam ridha Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ustadz, qadarullah saat ini saya sedang mendapatkan ujian dan musibah yang bertubi-tubi mengancam terkait harta saya. Saya menyadari hal ini dikarenakan Allah sayang kepada saya dan dikarenakan dosa-dosa saya. Saya berusaha tenang dalam menghadapi masalah dan ujian ini, tapi hati saya selalu merasakan hal yang sakit dan terkadang saya memikirkan hal-hal yang buruk. Saya harus apa Ustadz? Saya mohon bantu doanya, semoga saya diberikan kemudahan dan semoga masalah saya bisa selesai atas izin Allah. Baik, jadi pertanyaannya di sini adalah berusaha tenang dalam menghadapi masalah, namun hatinya selalu merasakan hal yang sakit dan memikirkan hal-hal yang buruk. Ya perlu kita melihat ya, karena ujian ini kan bahasanya umum sekali ya. Saya nggak tahu persisnya ujiannya apa, tapi yang jelas terkait dengan harta. Bisa jadi dengan harta itu mungkin usahanya sedang terpuruk, itu ujian dengan harta. Mengalami kerugian besar atau menanggung utang, itu dengan kaitannya dengan harta. Nah, kalau dia merasa galau, ya kita harus sadari bahwa walaupun harta itu nikmat dari Allah. Allah katakan harta itu banyak kebaikannya ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innal insana kalla innal insana wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, wa innahu lihubbil khair ay lihubbil mal. Dalam tafsir, manusia itu ketika mencintai al-khair, al-mal, itu luar biasa cintanya sama harta. Jadi harta itu ada baiknya, tinggal di tangan siapa itu harta. Dan bagaimana dia didapat, bagaimana dia dibelanjakan. Banyak orang-orang yang diberi peluang oleh Allah melalui hartanya, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Asalkan dia tahu cara yang benar dalam mendapatkan harta dan dalam membelanjakannya kembali. Kalau dia diberi ilmu untuk mengelola harta ini secara syar'i, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, kita harus melihat harta ini bukan sebagai satu-satunya nikmat, tapi nikmat Allah yang lain juga banyak. Yang paling penting itu apa coba? Nikmat apa yang paling penting? Iman. Selagi Anda masih beriman, Anda masih fi khairin azim. Walaupun mungkin harus puasa sehari, makan sehari, puasa lagi sehari, nggak ada masalah. Selagi Anda masih beriman, Anda masih punya modal untuk selamat di akhirat. Masalah rezeki naik turun emang begitulah dunia. Allah mengatakan apa? Di surat Al-Fajr itu, fa'ammal insanu idza mabtalahu fana'amahu apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fana'amahu apa? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, adalah manusia itu kalau diuji oleh Allah dan disempitkan rezekinya, dia bilang Allah lagi menghinakan aku ini. Wa amma idza mabtalahu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman, ya. Tapi kalau Allah kasih dia nikmat, dianggap Allah memuliakan dia. Jangan berpikiran mulia itu kalau nikmat rezekinya, duitnya ditambah, sedangkan sengsara hina itu kalau dikurangi. Jangan begitu. Tapi itu adalah bagian dari hidup di dunia. Memang Allah tuh kadang ngangkat, naikkan, kadang ngurangi. Sebagai bentuk proses yang sedang ditambah sama Allah, dia punya kewajiban bersyukur. Kalau nggak bersyukur celaka dia. Ini bukan nikmat buat dia ini. Ini malah azab ini harta ini. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lasyadid. Yang diuji dengan dikurangi, ya berarti dia harus sabar di sini. Jangan karena dikurangi kemudian dia mengingkari nikmat-nikmat Allah yang sejatinya dia masih miliki yang paling besar, yaitu iman. Seakan-akan Allah nggak ada baiknya lagi, gara-gara usahanya sedang terpuruk, sedang menurun. Enggak, itu ujian dari Allah. Jadi kita mesti lihat dengan kacamata yang syar'i. Kalau sedang diuji seperti ini ya bersabar, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian suudzon kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan keluar kalau kita suudzon. Justru kita akan mendapatkan sesuai dengan dugaan kita. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku. Kalau dia menduga Allah ini akan memberikan jalan keluar, dia tetap istiqomah di atas ketakwaan, pasti akan dikasih jalan keluar. Ya. Apa kata Allah di surat At-Talaq itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Dan Allah kasih rezeki dari yang tidak diduga-duga. Tapi memang sunnatullah, jalan keluar itu setelah klimaks, bukan baru di lereng udah dikasih jalan keluar. Enggak, dia ditunggu sampai klimaks dulu. Itu sunnatullah memang kayak gitu. Nabi-nabi itu dulu dan para pengikutnya Nabi itu sudah bertanya-tanya, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Hingga para rasul sudah berputus asa, seakan-akan putus asa lagi, dan mereka sudah yakin gak akan ada lagi yang mau percaya sama mereka. Ketika itulah jalan datang pertolongan kami. Ya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ketika orang-orang udah bertanya, kapan ini pertolongan Allah turun ya Rasulullah? Nah, saat itulah dekatnya pertolongan Allah, karena udah klimaks ini. Jadi ujian itu nanti kalau sudah klimaks baru ada anti klimaksnya. Kalau masih di bawah ya masih lama, ntar tunggu dulu, sabar ya. Lah nanti kalau belum sampai sana udah mati, nggak ada masalah, kamu istiqomah itu berarti. Kan nggak semua sahabat Nabi itu menyaksikan kejayaan Islam kan? Ada yang sudah gugur di Mekah, Yasir, Sumayyah, gugur di Mekah, belum apa-apa sudah dibunuh sama orang musyrik. Ada Mus'ab bin Umair, ada Ja'far bin Abi Talib, ada Hamzah, banyak yang lain. Ada juga yang menyaksikan kejayaan Islam, nggak ada masalah. Yang nentukan bukan kita, Allah yang punya takdir. Kita cukup istiqomah aja di situ. Mau nanya masalah takdir Ustaz, apakah bila kita beriman soleh atau beramal soleh mungkin ya, kemudian berakhir su'ul khatimah, bisa disebabkan takdir atau bagaimana, mohon pencerahannya. Jadi takdir itu bagian dari sebab, tapi sebab ini tidak menimbulkan akibat hukuman. Jadi ada sebab-sebab yang kita akan diberi ganjaran kalau kita melakukannya, ada sebab-sebab yang kita nggak diberi ganjaran. Ya. Kalau sekedar Allah sudah menakdirkan dalam Lauhul Mahfuz, tapi yang ditakdirkan itu belum terwujud, nggak akan ada hukuman apa-apa, nggak akan ada ganjaran apa-apa. Contoh, Allah sudah tahu kan segala sesuatu sejak sebelum Allah ciptakan. Iya, ya, Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu sejak sebelum Allah ciptakan. Semuanya sudah detil-detilnya, skenario sudah lengkap di Lauhul Mahfuz itu, termasuk siapa yang akan diciptakan oleh Allah, bagaimana sepak terjangnya nanti di dunia, akhir kesudahannya, nanti masuk surga, masuk neraka, semuanya Allah sudah takdirkan. Tapi apakah ada ceritanya si fulan langsung masuk surga karena Allah sudah takdirkan dia masuk surga? Gak ada. Si fulan langsung masuk neraka, kenapa? Kan udah takdirkan dia masuk neraka. Diciptakan jebret masuk neraka gitu? Gak ada. Diciptakan dulu, diuji, dia akan buktikan sesuai dengan takdir yang mendahului itu bahwa dia akan masuk surga karena dia kerjakan sebab-sebabnya masuk surga. Dia amal soleh, dia beriman.
Allah takdirkan dia masuk neraka, pasti dia akan buktikan kalau dia itu layak masuk neraka. Nah masalahnya kan kita nggak dikasih tahu nih takdir kita apa. Nah, siapa yang punya kitab Lauhul Mahfud, bawa sini, ana mau lihat nih. Ada? Nggak ada yang punya. Jadi nggak ada yang bisa berdalil dengan takdir, itu rahasianya Allah. Yang jelas Allah sudah kasih kita kisi-kisinya, dan Allah nggak maksa kita loh ya. Ada yang dipaksa di sini buat kajian hari ini, angkat tangan. Barangkali dipaksa sama panitia, laporin aja kalau dipaksa. Ya, nggak ada. Ada yang dipaksa untuk sholat subuh berjamaah atau digebukin kalau nggak sholat subuh, udah gede-gede semua, nggak ada. Dia milih kan untuk sholat subuh, dia milih untuk kajian. Yang maksiat juga nggak ada yang maksa dia untuk maksiat, dia milih sendiri untuk maksiat. Dan dia sudah dikasih tahu akibat masing-masing. Jadi bukan berarti kemudian gara-gara ditakdirkan langsung dia akan mendapatkan itu, enggak. Allah takdirkan, tapi Allah tidak akan berikan balasan. Balasan itu bisa pahala, bisa siksa, sebelum dia membuktikan dengan perbuatan nyata. Makanya kita ini suruh mengkhawatirkan su'ul khotimah. Karena su'ul khotimah, husnul khotimah itu bukan 100% gara-gara takdir, enggak. Gara-gara kita enggak istiqomah juga. Kan Allah mengatakan, Nabi mengatakan, fayasbiqu alaihil kitab, ya. Takdir Allah mendahului dia. Artinya dia sudah tertulis di sana tuh bakalan celaka. Tapi enggak gara-gara sudah tertulis tahu-tahu dia masuk neraka, enggak. Faya'mal bi'amali ahlin nar. Dia mengamalkan amalan, dia buktikan memang dia itu pantas masuk neraka. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita suruh istiqomah. Jangan bersandar pada kita nggak tahu, nggak usah mikirin takdir kita apa, nggak usah mikirin itu. Yang penting kita upayakan untuk tetap istiqomah. Kita kerjakan semua perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Itu yang penting. Antum jangan mikirin takdirnya apa. Oh nggak tahu kok dipikirin. Iya toh, nggak tahu kok dipikirin. Jangan mikir ke situ. Mikir bagaimana antum jadi orang baik, bertahan, udah itu aja. Gampang kan? Gampang. Baik. Udah cukup ya, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.